Yang paling berbahaya lagi adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Ini juga dirusak. Contoh, karena ada proyek PIK ini, musola-musola, majelis-majelis digusur. Hilang musola, majelis-majelis yang ada, majelis taklim, ada ibu-ibu pengajian, anak-anak ngaji. Entah kemana sekarang. Tergusur ya? Tergusur. Dengan adanya PIK 2 ini jadi tergusur. Tergusur. Tempat orang ngaji tergusur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Ada podcast yang sangat menarik ya, yang diadakan di Bung Abraham Samad Channel, di mana beliau mengundang kembali yaitu Pak Khalid, seorang nelayan yang berasal dari Banten. Nah, di sini Pak Khalid ini akan sedikit menerangkan bagaimana detailnya PIK 2 yang menjadi PSN, proyek strategis nasional, ini menjadi penyebab dari penyengsaran rakyat di daerah Tangerang dan Banten dan sekitarnya ya. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Misalnya contoh, kalau kita bicara manusia kan berarti bicara tentang sejauh mana hubungan manusia dengan apa saja hubungannya. Oke. Contoh, manusia adalah makhluk sosial. Berarti kalau sosial, hubungan manusia dengan manusia. Nah, ini diputus juga oleh proyek PIK yang di PSN kan itu. Jadi karena adanya proyek PIK terputus. Terputus. Contoh, yang satu dikasih beras, suruh bikin statement, kami masyarakat A, kami masyarakat B, kami masyarakat C mendukung PIK 2 yang di PSN kan. Padahal dia karena beras. Jadi dipertentangkan Dia antar masyarakat. dipertentangkan. Ketika ada yang nolak, ada yang mendukung. Jadi seolah-olah dibikin bertentangan. Nah, diadu ya? Iya, diadu. Pertentangan ini dibuat. Oke. Bukan alami. Ya, kalau alami saya terima. Jadi rakyat Banten sekarang diadu ya? Diadu. Oleh PSN PIK 2 ya? Ya, judulnya pagar bambu, berarti ya mereka belah bambu gitu. Oh, iya. Iya. Jadi sengaja ya? Sengaja. Oke. Terus kedua, misalnya kalau kita bicara tentang manusia, berarti yang namanya manusia ada hubungannya manusia dengan ekonomi. Habis sosial berarti ekonomi, ada hubungan manusia dengan ekonomi. Ini juga dirusak. Contoh misalnya, Pak Heri kerjanya nyangkul di sawah, sawah diuruk, itu juga kan ngeganggu ekonominya Pak Heri. Karena dia kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Mending kalau misalnya diuruknya udah dibayar. Ya, belum dibayar diuruk. Jadi dia kehilangan tanah, kehilangan mata pencarian. Iya, seperti itu. Jadi satu hilang tanah miliknya dan hilang mata pencarian. Ruang hidup mata pencariannya hilang. Nah, ketiga, misalnya hubungan manusia dengan kekuasaan, berarti hubungan manusia dengan politik. Sosial, ekonomi, politik, gitu kan? Ya kan? Berarti ini juga memutus manusia, hubungan manusia dengan kekuasaan. Contoh, lah kalau saya Pak Heri misalnya nggak sanggup nyekolahin anak karena sumber mata pencahariannya terganggu karena ada proyek PIK ini, gitu kan? Ya otomatis kan anak-anak jadi bodoh, nggak berilmu. Lagi mana mau jadi dewan, jadi bupati? Kalau misalnya mata pencahariannya dibunuh, gitu kan? Nah, itu juga. Berarti PIK ini memiskinkan orang di Banten ya? Memiskinkan, jelas, memiskinkan. Makanya saya harus berani menolak dan berani melawan sampai tingkatnya bahasa kasarnya berani perang. Karena Kang Khalid melihat bahwa proyek ini tidak ada manfaatnya ya bagi Tidak rakyat ada Banten. manfaatnya. Justru memiskinkan. Memiskinkan. Kalau ada orang yang ngomong manfaat, saya pastikan dia adalah antek penjajah. Saya pastikan. Antek korporasi ya? Antek korporasi, penjajah. Dan pasti dia hanya kepentingannya perut sendiri doang. Logika penjajah. Nah, terus baru tiga tadi. Manusia pasti punya hubungan dengan sesuatu yang indah. Estetika, hubungan. Hubungan manusia dengan sesuatu yang indah, tentang keindahan alam. Itu dirusak. Dirusak juga itu.
Yang tadinya ada mangrove buat burung sore datang, dia tidur di mangrove gitu, hilang mangrove-nya, burungnya juga hilang. Saya udah nggak lagi ngelihat burung-burung bercanda gurau di pohon-pohon gitu karena mangrove-nya hilang. Berarti ekosistem alamnya dirusak. Ekosistemnya alamnya juga dirusak. Gitu. Itu juga. Nah, yang paling berbahaya lagi adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Ini juga dirusak. Contoh, karena ada proyek PIK ini, musola-musola, majelis-majelis digusur. Hilang musola, majelis-majelis yang ada, majelis taklim, ada ibu-ibu pengajian, anak-anak ngaji. Entah kemana sekarang. Tergusur ya? Tergusur. Dengan adanya PIK 2 ini jadi tergusur. Tergusur. Tempat orang ngaji tergusur. Iya. Silahkan Komnas HAM tadi tuh kalau suruh ngecek, ya dicek di lapangan. Nanti saya tunjukin satu-satu. Gitu. Nah, inilah yang saya bilang proyek PIK 2 yang di PSK ini bukan hanya menyerobot lahan, mengganggu ini. Jadi ini mah udah sebutnya membunuh kebudayaan bangsa kita. Nah, disitulah yang saya sebut ini adalah pelanggaran HAM berat. Ya, itulah tadi keterangan dari Pak Khalid, seorang nelayan yang berasal dari Banten ya, di mana beliau menjelaskan secara terperinci bagaimana proyek PSN PIK 2 ini bisa dikatakan merugikan masyarakat sekitar. Di mana yang pertama seakan-akan ada perpecahan atau politik belah bambu, di mana ada anggapan bahwa proyek PIK 2 ini ada yang mendukung dan ada yang kontra, sehingga masyarakat lain yang melihat bahwa di sini tidak hanya semua yang tidak senang dengan proyek PIK 2, tapi ada juga yang senang dan setuju. Yang kedua adalah bisa dikatakan dari segi faktor ekonomi, karena memang proyek PIK 2 ini menurut Pak Khalid ini mematikan pekerjaan dari para nelayan. Terus juga yang ketiga yang menyangkut dengan keindahan, di mana selama ini masyarakat Banten itu dan Tangerang melihat ada banyak pepohonan mangrove dulunya, tapi setelah adanya PSN dan PIK 2 ini menjadikan mangrove itu tidak ada lagi seperti dan tidak ada lagi burung-burung dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah Pak Khalid menganggap bahwa proyek PIK 2 ini memisahkan antara manusia dan penciptanya, di mana banyak sekali musola dan juga tempat-tempat untuk bisa mengaji itu semenjak ada proyek ini tidak ada lagi, digusur, sehingga masyarakat itu semakin jauh dengan Yang Maha Kuasa. Nah, itulah tadi beberapa keterangan dari Pak Khalid ini, bahwa dia mengatakan proyek PSN PIK 2 ini benar-benar menyengsarakan masyarakat sekitar, dan bila memang ada lagi tempat lain, bisa jadi masyarakat di tempat lain itu pun juga merasakan hal yang sama. Nah, bagaimana teman-teman semua? Apakah ada yang ingin disampaikan? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu Layanan Project. Belum kami ada salah kata dan salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.